Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto, Sport masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita juga doakan kedua almarhumah, Ibu Tuti dan Amelia, dalam keadaan husnul khotimah. Kita support terus kepolisian di Indonesia, khususnya Polda Jabar, sehingga bisa cepat mengungkap kasus ini. Memang banyak pekerjaan di bagian Dir Krimhum, ya, termasuk salah satunya adalah kasus di Lembang. Itu pun sekarang mulai ramai juga ya, dan itu ditangani oleh Polda Jabar. Memang ya, sekarang kita coba lagi ke kasus Subang. Baik, saya akan coba membahas masalah mobil Alphard. Mobil Alphard adalah tempat terakhir atau terjadinya kedua almarhum ditumpuk, kalau katakan ditumpuk sana ya. Kemudian kita tahu bahwa adanya saksi yang mengatakan bahwa ada pergerakan mobil di pagi hari pada saat memarkirkan mobil. Nah, saya sekarang begini. Saya akan coba dulu bicara di saksi dulu ya. Di saksi. Pertanyaannya, saksi yang mengatakan bahwa ada yang melihat pergerakan mobil Alphard. Nah, apakah saksi ini adalah saksi yang memang benar-benar seorang saksi? Nah, tentu kita jawabannya pasti benar karena sudah di BAP oleh pihak kepolisian dan ada di media. Cuma pertanyaan begini, sementara ini saksi-saksi, ya kalau saya lihat ya, kalau saya bicara masalah dengan masyarakat, dengan siapapun, pada saat saya mau mewawancara seseorang untuk membahas kasus ini, mereka kebanyakan hampir 70% nggak mau diwawancara ya. Apalagi kasusnya adalah kasus pembunuhan. Itu jarang ada yang mau. Nah, terlepas dari itu, maka kalau misalkan ada saksi yang coba untuk mengajukan diri kemudian memperlihatkan sesuatu hal yang dia lihat, maka memang itu suatu keberanian. Tetapi kebanyakan ya, orang lebih baik diam daripada dia bersuara sekalipun dia melihat. Kebanyakan, karena apa? Karena kasusnya ini adalah kasus yang memang orang ditakuti sama orang ya. Jadi orang kadang-kadang kalau pada saat dia tahu juga lebih baik diam. Nah, kalau misalkan sekarang ada orang tiba-tiba dengan serta-merta begitu saja datang kepada pihak kepolisian, menawarkan diri dan mengatakan bahwa melihat pergerakan mobil dan lain sebagainya, ya tentu ini ada keberanian dari orang tersebut. Yang tadi saya katakan bahwa tidak semua orang mau seperti itu. Lebih baik diam daripada harus bermasalah. Kan gitu. Kan kalau jadi saksi kan nanti akan kelihatan. Pertama kelihatan orangnya siapa. Ya. Maka dia akan terus berpikirnya, wah nanti saya akan diincar dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, makanya saya katakan, apakah memang benar ada saksi atau supir angkot yang mengatakan bahwa ada pergerakan mobil? Atau Pak Ajat yang mau beli bubur ada pergerakan. Apakah kedua saksi ini benar-benar dua saksi yang memang betul-betul dia betul-betul melihat? Ya pasti kita mengatakan benar. Tapi apakah mungkin juga bisa kalau dia ada saksi bayaran? Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena kalaupun misalkan bisa jadi saksi bayar, bisa saja. Ya, diminta untuk melihat bahwa pergerakan mobil, apalagi ada informasi bahwa katanya dari sketsa wajah ada yang milik orang Korea dan lain sebagainya, disinyalir adalah itu katanya yang melihatnya supir angkot, katanya begitu ya. Disinyalir seperti itu ya. Ya, sehingga menimbulkan bahwa yang mengendarai adalah seperti orang Korea gitu ya, rambutnya dicepak dan sebagainya, seolah-olah ke sana. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin ya, itu mungkin saja seperti itu. Nah, kita kembali kepada mobil Alphard. Mobil Alphard. Mobil Alphard itu kalau kita lihat terakhir adalah kapan terakhir mobil Alphard bergerak. Kapan adanya pergerakan mobil Alphard
terakhir kalinya? Kalau kita merujuk ke belakang di media, ya, tanggal 17 terjadi pertemuan antara kedua almarhumah dan Yoris juga Yanti, juga ada Danu di sana. Maka pada saat itu almarhumah Ibu Tuti dan Amelia memakai mobil Yaris, tidak memakai mobil Alphard. Belum ada pergerakan berarti di sana mobil. Nah, jadi kapan terakhir mobil Alphard bergerak? Nah, ada informasi saksi juga mengatakan bahwa katanya melihat jam 11 lebih kalau tidak salah ada 5 orang, 3 wanita dan 2 laki-laki, kemudian melihat ada mobilnya katanya dalam keadaan mati, kata mesinnya gitu ya. Nah, saya juga apakah itu benar saksi itu mengatakan juga kan kita tidak tahu ya, apakah kebenarannya dan lain sebagainya kita tidak tahu semuanya ya. Apakah itu saksi bayaran kita juga tidak tahu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin sekali lagi seperti itu ya. Nah, kembali lagi mobil Alphard. Mobil Alphard kapan terakhir bergeraknya? Kalau kita tahu mobil Alphard di keluarga itu hanya Kang Yoris yang bisa mengendarai mobil Alphard. Nah, pertanyaannya, kebiasaannya seperti apa? Jelas mobil Alphard tidak mungkin dibawa Yoris ke rumahnya, yaitu di Kasomalang. Pastinya adalah disimpan mobil itu di Ciseti, ya, di tempat ibu almarhumah. Nah, pada saat sampai di sana, kebiasaannya seperti apa? Apakah kunci mobil Alphard itu disimpan di rumah Ciseti atau dibawa Yoris? Itu suatu pertanyaan, ya. Nah, kalau kita lihat di media, pada saat wawancara dengan AKBP Ibu Sumarni bahwa Kapolres Subang Ibu Sumarni bahwa mobilnya kalau tidak salah kunci mobilnya ada di tempat di meja selalu sempat di sana. Oh, seperti itu informasinya. Nah, sekarang begini, kalau misalkan ada pergerakan daripada mobil Alphard yang dilihat oleh seorang saksi, sekarang pertanyaan adalah siapa yang mengendarai mobil Alphard itu? Tentunya ini suatu pertanyaan karena di sini adalah kuncinya. Karena apa? Karena tidak ada orang yang melihat eksekutor menghabisi kedua almarhumah. Maka sekarang kuncinya ada di mobil Alphard. Siapa yang mengendarai? Siapa yang memarkirkan mobil Alphard? Siapa yang membalikan mobil Alphard? Karena kalau kita tahu malam harinya mobil Alphard kepalanya ada di depan dan pada saat pagi hari kepalanya ada di belakang. Nah, itulah sebenarnya yang jadi pertanyaan. Ini yang krusial sebenarnya. Siapa yang mengendarai mobil Alphard tersebut? Yang membuka pintu mobil Alphard tersebut siapa? Jadi tidak sembarangan ini. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui cara mengendarai mobil Alphard, cara membuka mobil Alphard, ya. Karena begini, saya sendiri mobil Alphard itu berbeda dengan mobil Avanza. Mohon maaf saya sebutkan mobil Avanza. Kalau mobil Avanza kalau kita dorong tutup pintunya, langsung tutup bagasinya langsung. Tapi ada mobil-mobil yang lain yang ditutupnya tidak didorong, tetapi dengan memijit tombol, tak bisa tutup. Nah, informasi itu kan tidak semua orang tahu masalah itu semua. Nah, itu pertanyaannya adalah siapa ini orang yang mengendarai mobil Alphard tersebut? Kita tahu informasi di media waktu itu bahwa Kang Yoris sempat mengatakan bahwa adanya kunci otomatis dan mengatakan bahwa kunci otomatis itu ada dia disambungkan ke HP dia, kemudian ada pergerakan dari sini ke sini, kemudian ada jedak-jeduk lah kalau nggak salah kalau gitu ya dulu ya. Nah, tentu ini semua adalah dari kita mengandung arti yang sangat krusial, di mana juga Yoris sempat memang mengklarifikasi bahwa di channelnya Heri Susanto mengatakan bahwa waktu itu dia lagi stres, lagi galau, sehingga dia berpikiran seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang begini, apakah memang benar Yoris waktu itu sedang galau karena kehilangan kedua orang yang dicintainya? Tetapi kalau kita lihat bagaimana struktur atau intonasi yang disampaikan oleh Yoris pada saat Yoris mengatakan masalah kunci otomatis.
apakah itu memang menandakan Yoris memang sedang betul-betul berduka, ya kita tahu pasti berduka ya, karena memang kehilangan kedua orang yang dicintainya. Cuman yang jadi permasalahan, kenapa sampai kepikiran masalah kunci otomatis gitu loh. Ya, kan ada hal-hal yang kalau memikirkan sesuatu hal yang tidak terjadi atau memikirkan sesuatu hal yang tidak terbayangkan, kalau saya juga memang tidak terbayangkan kalau harus memikirkan masalah kunci otomatis. Dan justru ini kenapa Yoris memikirkan masalah kunci otomatis. Dan itu disampaikan dengan diklarifikasi di channelnya Heri Susanto bahwa memang pada saat itu lagi keadaan pusing dan lain sebagainya, sehingga dia mengatakan apa saja. Walaupun memang ini juga sangat satu hal yang memang janggal aja seperti itu ya. Tetapi semuanya kan jelas sudah di BAP oleh pihak kepolisian, dan Yoris juga sudah aman dari segi mobil kunci otomatis mobil Alphard ini. Ya tentunya karena di sini sumbernya, yang bisa membuka pintu mobil Alphard adalah kuncinya, yang bisa membuka bagasi Alphard adalah kuncinya. Inilah kuncinya yang karena dibahas oleh Yoris sendiri di channelnya Heri Susanto, bahwa kunci mobil Alphard tersebut adalah adanya hubungan dengan dengan HP-nya Yoris secara otomatis seperti itu. Nah, sekali lagi semua sudah klarifikasi, tetapi mari kita lihat video bagaimana Yoris mengatakan bahwa adanya kunci otomatis mobil Alphard. Apakah intonasi yang disampaikan intonasi memang sedang bingung apa bukan? Kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi ke di mana? Ke Kasomalang. Dia tak apa? Itu apa? Karena Ai bapak mah ka dieu nya balik teh. isuk-isuk. Mobilnya bener sih dia cenah ya. Tadi dari Aku batu sana tadi. ke batu gitu. Ini di bawah sih ya nama kabur kayaknya ya. Saya kunci otomatis itu. Oh. Seberapa detik bisa kayak. Nggak kurang gitu. Nah, itu pasti ya jedug. Kayak pasti kayak otomatisan. Mobil. Jadi kurang waktu itu. Oh, teh mana teh hirupan teh dalam Anu kunci pakai naon mana? Pakai kunci juga nama kan ai kunci di orang otomatis ini HP. Heeh. Apa banyak nyawa. Masih otomatis mati. Mobil. Sabar otomatis lah. Menitan aya lah gitu. Mobilnya bener sih dia cenah ya. Terus tadi dari Aku batu sana tadi. batu gitu. Ini di bawah sih ya nama kabur kayaknya ya. Saya kunci otomatis orang. Oh. Seberapa detik bisa kayak. Yang pertama dulu nih tentang kunci mobil nih, kunci mobil otomatis. Nah mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Yoris ya, supaya memang fakta yang sebenarnya itu seperti ini sih gitu kan. Kalau misalnya untuk kunci otomatis itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada ya. Jadi kalau misalnya mobil Alphard itu kan itu tahun 2003. Iya. Masih pakai kunci manual. Kunci Masih manual. kunci manual ya. Iya. Jadi teman-teman nih disampaikan oleh Kang Yoris ya, bahwa kunci otomatis itu sebetulnya tidak ada. Jadi itu kebenarannya tidak seperti itu yang aslinya ya. Karena memang untuk berbicara tentang itu dan jelas seperti ini kan saya juga baru kali ini ya. Kalau misalkan kondisinya lagi di TKP mah mungkin pemikiran Kang Yorisnya juga masih pusing kebayang lah sama saya kan seorang ibu dan adik tercinta mendapat musibah seperti itu. Karena saya yakin juga teman-teman juga pasti seperti itu ya dari sisi kelajiman ini. Terus